atas akan membahas materi tentang Daerah Katalog Literatur Karya Seni Minangkabau. Materi pertama yaitu pengertian katalog literatur karya seni Minangkabau. Katalog literatur karya seni adalah kumpulan data atau informasi yang disusun secara sistematis tentang berbagai bentuk karya seni yang ada dalam suatu daerah atau komunitas. Dalam konteks Minangkabau, katalog literatur berisi informasi tentang seni tari, musik, teater tradisional, seni rupa, arsitektur, serta sastra lisan yang menjadi warisan budaya masyarakat Minangkabau. Selanjutnya yaitu ragam karya seni Minangkabau. 1. Seni tari. Tarian merupakan salah satu contoh dari kekayaan budaya Indonesia, karena setiap daerah mempunyai tarian tradisional yang berbeda. Salah satunya Sumatera Barat mempunyai bermacam-macam tari tradisional sebagai berikut. 1. Tari Alang Babega Minangkabau. Tari yang berasal dari kata tuturan Alang Babega merupakan tarian tradisional Sumatera Barat khas Minangkabau yang dipengaruhi oleh suku Mentawai. 2. Tari Ambe-Ambe Koto Anau. Tari Ambe-Ambe Koto Anau adalah tari yang berasal dari daerah Koto Anau, Lembang, Jaya, Solo, Sumatera Barat. 3. Tari Barabah. Tari Barabah merupakan tarian tradisional Sumatera Barat yang menggunakan gerakan pencaksilat dengan iringan drum atau talempong. 4. Tari Gelombang. Tari gelombang yang dilakukan oleh kelompok laki-laki Minang pada upacara penyambutan tamu khusus seperti ketua adat atau penghulu, hulu silat, dan pengantin dalam bentuk dua baris vertikal. Selanjutnya yaitu Tari Indang Badindin Minangkabau. Tarian Indang Badindin atau disebut Indang Minangkabau dipercaya sudah ada sejak abad ke-14 pada zaman penyebaran agama Islam di Sumatera Barat. Yang keenam, Tari Kain Pasisir Selatan atau Salendang Minang. Nama Tari Kain Pasisir Selatan berasal dari nama lokasi tari tersebut, yaitu di Silado Kete, Kabupaten Pasisir Selatan, Sumatera Barat. 7. Tari Klek Gadih Minang. Merupakan kreasi dari tarian tradisional Sumatera Barat yang mengangkat unsur-unsur gerakan tarian tradisi Minangkabau. Tarian yang dilakukan oleh kelompok ini menceritakan akan kesibukan gadis-gadis Minang pada waktu pagi hari ketika bersiap-siap melakukan aktivitas dan menuju masjid. Selanjutnya yaitu Tari Lilin. Tari Lilin merupakan sebuah tarian di mana penari membawa lilin lalu menari dengan iringan musik yang diberikan oleh pemusik. Selanjutnya yaitu Tari Panen. Tarian yang dilakukan oleh masyarakat Minang untuk menyambut panen padi. Gerakan-gerakan dalam tarian ini adalah gerakan yang dilakukan para petani ketika mereka mencangkul, membajak, dan memanen padi mereka. Selanjutnya yaitu Tari Pasambahan. Tarian tradisional ini dilakukan khusus sebagai suatu acara penyambutan pada tamu yang penting yang berasal dari jauh. Selanjutnya yaitu Tari Payung. Tarian tradisional dari Sumatera Barat yang dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang kepada seorang kekasih. Selanjutnya yaitu Tari Piring. Tarian yang paling sering dijumpai di pentas bertaraf nasional dan internasional, berasal dari budaya Minangkabau. Selanjutnya yaitu Tari Piring Kubu Durian Padang. Tari Piring Kubu Durian Padang mempunyai sedikit perbedaan dengan tari piring pada umumnya. Tari Piring Kubu Durian Padang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu Tari Rantak Minangkabau. Tari rantak ini merupakan tarian yang berasal dari Minangkabau yang memiliki gerakan dengan dinamis dan gerakannya juga terinspirasi dari pencak silat. Selanjutnya yaitu Randai. Menurut Yoyo RM dan Siswadi, Randai mempunyai beberapa asal-usul. Ada yang berpendapat bahwa Randai berasal dari bahasa Arab. Layan Lidai berasal dari kata dal, sebutan anak pendakwah terikat Naksabandia. Pendapat lain adalah Randai berasal dari kata handai yang berarti keakraban, keintiman, dan keramahan dalam Minangkabau. Randai merupakan hasil perpaduan Kaba dan Silek yang
yang dipersatukan dengan gerakan dan syair Guyundan yang indah. Raba dan Silek merupakan bahasa Minangkabau. Baiklah, perkenalkan nama saya Rosyana Rahmadani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang seni musik. Jenis-jenis kesenian musik di Minangkabau yang dimainkan dengan cara digesek, dipukul, ditiup, dipetik, didendangkan. Bentuk kesenian musik yang dimainkan dengan cara digesek yang ada di Minangkabau antara lain rabab, berkembang dari daerah pesisir, rabab darek berkembang di daerah daratan tinggi Sumatera Barat. Rabab Piaman berkembang dari daerah Pariaman. Rahab Baduy dari daerah Sijunjung. Bentuk kesenian musik yang dimainkan dengan cara dipukul yang ada di Minangkabau antara lain tasah dan gandang tambua, gandang duo atau gandang silek, talempong dan canang, talempong batu, talempong kayu, indang berkembang di daerah Pariaman, rahana, adok berkembang dari daerah pesisir, salawai dulang yang berkembang dari daerah tanah datar. Bentuk kesenian musik yang dimainkan dengan cara ditiup yang ada di Minangkabau antara lain saluang darek berkembang dari daerah darek, saluang panjang berkembang dari daerah Muaro Labuh, bansai berkembang dari daerah darek dan pesisir, sarunai, sampelong, sahuang pauh, katumbuk. Bentuk kesenian musik yang dimainkan dengan cara dipetik yang ada di Minangkabau adalah kecapi payakumbuh berkembang dari daerah Payakumbuh. Bentuk kesenian musik yang dimainkan dengan cara didendangkan biasanya berkolaborasi bersama instrumen yang bersifat melodis dan perhasif serta dalam pertunjukan yang menyerupai gerak silat. Alat musik yang bersifat melodis yang berkolaborasikan menjadi satu bentuk kesenian yang didendangkan, yaitu pada kesenian rohop, kucupi, sakuang, sampelong, katumbuk, dan alat musik yang berkolaborasikan menjadi satu bentuk kesenian yang didendangkan, yaitu kesenian salawi dulang, salawi talam, indang, rabana, dan aduy. Semua bentuk kesenian di atas merupakan seni tradisi yang dihidup dan berkembang di wilayah kebudayaan masyarakat Minangkabau. Setiap daerah Minangkabau memiliki kesenian yang khas sebagai hasil dan perilaku manusia yang membudidayakan seni tradisi sebagai unsur yang mencirikan identitas dan jati diri kebudayaan masyarakatnya. 3. Alat musik. 1. Bansai. Bansai merupakan alat musik tiup dan bentuknya seperti saluang, namun lebih pendek dan kecil. 2. Sarunai. Sarunai mirip dengan terompet dan dimainkan dengan cara ditiup. 3. Pupui batang padi. Pupui adalah bahasa Minang untuk peluit. 4. Pupui tanduk. Seperti namanya, pupui tanduk adalah peluit yang terbuat dari tanduk hewan, yaitu kerbau. 5. Sampelong. Sampelong adalah alat musik tiup yang mirip dengan seruling, namun lubangnya memiliki jarak yang cukup jauh. 6. Talempong. Talempong termasuk dalam jenis alat musik pukul. Talempong berbentuk bundar dengan bagian atas yang bulat menonjol dan terbuat dari kuningan. 7. Tansa. Tansa merupakan alat musik yang terbuat dari aluminium dan kulit kijang sebagai pemberannya. 8. Tambu. Berbentuk seperti genderang dengan diameter mencapai 45 cm. Tambu adalah alat musik yang berasal dari Agam Sumatera Barat. Biasanya tambu digunakan untuk menyambut kedatangan tamu terhormat seperti pejabat dan pemuka agama, dan dimainkan bersama alat musik tradisional Sumatera Barat lainnya. 9. Saluang. Saluang adalah jenis alat musik tiup yang menjadi ikon dari Minangkabau. 10. Dulang. Disebut juga talam. Dulang adalah wadah makanan yang terbuat dari tembaga dan seringkali dipakai untuk alat musik. 11. Rahab.
Rabab. Rabab adalah alat musik gesek dengan dawa yang mirip dengan biola. 12. Talang anau. Berasal dari payakumbuh, talang anau adalah batu besar berbentuk persegi panjang yang dimainkan dengan cara dipukul. 13. Aguang atau gong. Aguang adalah sebutan untuk gong dari Minangkabau. Bentuknya sendiri tak jauh berbeda dengan gong pada umumnya yang ada di Jawa atau Melayu dan terbuat dari kuningan. 14. Adok. Adok adalah sejenis gendang yang terbentuk kerucut dengan membran yang terbuat dari kulit hewan. Cara memainkannya adalah dibuat. 4. Sendra Tasik di Minangkabau. Sendra Tasik adalah singkatan dari seni drama, tari, dan musik yang merupakan gabungan dari seni pertunjukan seperti drama, tari, dan musik dalam satu kesatuan. Ini sering digunakan dalam konteks pendidikan dan pengembangan seni, di mana para siswa belajar dan mengembangkan keterampilan dalam berbagai bentuk seni pertunjukan. Sendra Tasik atau sering disebut dengan sendra tari adalah sebuah seni pertunjukan yang berasal dari Minangkabau. C. Tantangan dalam penyusunan katalog. Penyusunan katalog literatur tidak terbatas, tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti A. Kurangnya dokumentasi tertulis. Banyak seni tradisional hanya diwariskan secara lisan. B. Terbatasnya SDM dan dana. Pendokumentasian seni memerlukan tenaga ahli dan pembiayaan yang memadai. C. Perubahan sosial budaya. Globalisasi menyebabkan pergeseran nilai dan minat masyarakat terhadap budaya lokal. D. Keterbatasan akses teknologi. Beberapa daerah belum mampu mengakses dan mengelola katalog digital secara optimal. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan.